Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh dan sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir saya yaitu Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Nuruddin Armanto MEI selaku dosen pembimbing kedua. Dan yang terakhir, salam hormat saya kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan serta meridhoi setiap langkah dalam hal kebaikan apapun. Baik, pada kesempatan kali ini, saya atas nama Komariah dengan nomor NIM 201207290607 akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya dengan judul Strategi Marketing dalam Meningkatkan Penjualan pada Pedagang Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus Pasar Tradisional Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Baik, yang pertama latar belakang. Pasar tradisional mempunyai sifat penggabungan dan menyeluruh dalam memerlukan upaya untuk mengembangkan pasar tradisional. Nah, pasar ini menjadi tempat bagi penjual dan pembeli untuk melakukan penjualan dan pembelian baik produk maupun jasa. Pembeli itu melakukan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar dengan penjual untuk mendapatkan barang atau jasa. Demikian juga pasar yang ada di Kabupaten Probolinggo, salah satunya seperti Pasar Tradisional Maron. Pasar Tradisional Maron adalah pasar utama yang strategis yang memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari pakaian, makanan, serta kebutuhan rumah tangga. Nah, pasar tradisional Maron ini lebih luas dibandingkan dengan pasar-pasar terdekat lainnya, seperti halnya Pasar Condong, Pasar Sebaung, dan Pasar Banyuanyar. Maka, pasar Maron di sini ini dilihat dari segi tempat, banyaknya penjual, dan kios, membuat pasar Maron lebih luas dan lebih nyaman dibandingkan dengan pasar-pasar yang lainnya. Oleh karena itu, hal ini tentu saja para pedagang akan bersaing dengan ketat dengan pedagang lainnya. Tingkat persaingan dalam dunia bisnis itu menuntut setiap penjual untuk mampu melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih baik. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi suatu pedagang untuk melaksanakan promosi dengan strategi yang baik agar dapat memenuhi sasaran yang tepat. Banyaknya persaingan menuntut para pedagang untuk melakukan strategi pemasaran guna untuk menghindari ketidaklakuan barang yang dijual di pasaran. Seperti halnya objek penelitian ini, yaitu pada pasar tradisional Maron. Strategi marketing yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di pasar Maron tersebut adalah salah satunya pedagang sembako, yaitu dimulai dengan fasilitas yang lengkap, ada yang memberikan harga yang lebih murah, dan ada pula yang memberikan potongan harga sesuai dengan banyaknya uang yang dikeluarkan. Sehingga sesuai dengan observasi awal saya, masih banyak strategi yang kurang efektif untuk dijalani. Sehingga dari permasalahan ini saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Strategi Marketing dalam Meningkatkan Penjualan pada Pedagang Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus Pasar Tradisional Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya fokus masalah. Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian ini terhadap strategi marketing apa yang akan digunakan pada pedagang sembako untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan pada pedagang sembako? Dan yang kedua, apa saja kendala pedagang sembako dalam meningkatkan penjualan? Dan yang ketiga, apakah strategi marketing yang dilakukan pedagang sembako sudah sesuai dengan perspektif Islam? Dan untuk tujuannya di sini juga ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan pada pedagang sembako.
Dan yang kedua, untuk mengetahui kendala pedagang sembako dalam meningkatkan penjualan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi marketing yang dilakukan oleh pedagang sembako sudah sesuai dengan perspektif Islam atau tidak. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Di sini ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Arwani dengan judul Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal 2022. Persamaannya sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran. Perbedaannya, penelitian ini terdahulu berfokus pada semua pedagang yang ada di pasar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pedagang sembako di pasar. Yang kedua, Irma Irmala dengan judul Strategi Marketing Syariah dalam Meningkatkan Omset Penjualan di Toko Karomah Anak Desa Cepoujenah Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, skripsi 2019. Persamaan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sama-sama meneliti strategi marketing. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada toko karomah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sembako di pasar. Yang ketiga, Khairul Kafi dengan judul Strategi Marketing Syariah Upaya Peningkatan Penjualan Toko Sembako Ausat Ponpes Darussalam Blok Kagung, skripsi 2022, Tegalsari, Banyuwangi. Persamaannya sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada Pondok Pesantren Darussalam Blok Kagung, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pasar tradisional. Yang keempat, Nindi Retno Kumalasari dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk di Toko Smart dan Indomart Ponorogo, skripsi 2020. Persamaannya sama-sama menggunakan metodologi kualitatif dan sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada pasar modern, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pasar tradisional. Kemudian penelitian terdahulu yang terakhir yaitu Tika Amania Putri dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Handphone pada Toko Dunia Sel di Kota Surabaya, skripsi 2022. Persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif, sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada penjualan handphone, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pasar. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori ini menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan variabel penelitian, dimulai dari definisi, konsep, asumsi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut sebagai landasan untuk mengembangkan instrumen penelitian. Kajian teori ini diperoleh dari literatur dan hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, kajian teori ini ada strategi marketing. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Stanton, strategi pemasaran adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga, hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang, atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Menurut Asnawi dan Fanani, dalam strategi marketing itu terdapat mix marketing atau yang disebut dengan bauran marketing yang terdiri dari 4P. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga pledge, dan yang keempat promotion. Kajian teori yang kedua yaitu penjualan. Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi, kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat melaksanakan transfer hak dan transaksi. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli.
guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan keuntungan atau yang disebut dengan laba. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan dapat memperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang digunakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, penjualan mempunyai beberapa faktor seperti halnya harga jual, produk, dan kualitas barang. Jadi, ketiga tersebut merupakan volume yang sangat mempengaruhi terhadap penjualan. Selanjutnya, pasar tradisional. Pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana terjadi tawar-menawar harga atas barang yang dijual yang biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian, atau hasil laut. Dan yang keempat, kajian teori yang keempat yaitu pedagang. Pedagang yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang menjalankan sebagai penengah atau distribusi suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis, dengan adanya kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang antara lain. Di antaranya ada takaran timbangan, kualitas barang atau produk, pelayanan, dan pembukuan transaksi. Selanjutnya, jenis penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu cara kerja penelitian yang akan menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan suatu kualitas dari hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Nah, data-data yang dikumpulkan bisa dalam bentuk kalimat, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan juga dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data kualitatif atau sebagai pendekatan umum dalam penelitian kualitatif. Kemudian sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara survei lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data asli. Nah, data primer ini dalam penelitian kualitatif diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan melakukan dokumentasi langsung kepada pelaku pedagang sembako. Dan untuk data sekunder sendiri yaitu data peneliti akan mengambil data dengan cara membaca literatur melalui internet, media cetak, dokumen, dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, data ini dilakukan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer tersebut. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam suatu penelitian karena tujuannya adalah mendapatkan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yakni para pedagang sembako yang ada di pasar tradisional Kecamatan Maron. Kemudian observasi. Nah, observasi ini dilakukan secara langsung di pasar yakni Pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Begitupun juga dengan dokumentasinya dilakukan di Pasar Maron. Sekian presentasi terkait isi dari proposal penelitian saya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.